Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan dulu dirapikan tempat duduknya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silahkan Miftah pimpin doanya. Sebelum pelajaran kita melanjutkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Miftahul Jannah, Rizka Aulia Putri, Miftahul Hasanah. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, siapa nih yang ingat kemarin tuh kita belajar apa? Adalah manusia. Nah, pintar ya, berarti ada diulang-ulang kan pembelajarannya di rumah? Oke, nah sekarang Ibu mau bertanya, siapa nih di antara anak-anak Ibu ada yang membantu orang tuanya di rumah? Angkat tangan. Ya, Miftah, apa yang dilakukan membantu orang tuanya di rumah? Ya. Ya, Rizka? Oh, sama. Oke. Nah, yang Miftah dan Rizka lakukan itu tuh salah satu bentuk dari kewajiban. Nah, sekarang apa hak yang Rizka dan Miftah terima setelah itu? Mendapat di sekolah, kan apakah itu merupakan hak masuk sekolah? Ya, oke. Nah, jadi kan tadi ada contohnya tuh kewajibannya mencuci piring, menyapu, terus membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur. Terus hak yang didapat adalah disekolahkan, mendapatkan kasih sayang, terus mendapatkan uang jajan. Nah, dari contoh-contoh tersebut, silahkan anak-anak Ibu tuliskan pengertian dari hak dan kewajiban. Coba dituliskan, apa sih hak dan kewajiban itu dari contoh yang telah disebutkan tadi? Nah, sebelum kita masuk ke pengertian hak dan kewajiban, coba anak-anak Ibu perhatikan di buku siswa halaman 20 pada pembelajaran 3. Nah, apa sih yang dilakukan oleh bapak-bapak yang di sana? Gotong royong. Dia tuh ngapain aja gotong royongnya? Ya, mengangkat air. Mengaduk semen, membersihkan lingkungan. Nah, jadi yang dilakukan Bapak tuh salah satu bentuk dari kewajiban. Terus apa sih yang Bapak itu terima setelah melaksanakan kewajibannya? Ya, haknya berupa mendapatkan
bersih. Kalau lingkungannya bersih berarti kesehatannya pun terjaga. Nah, oke. Jadi dari hal tersebut dapat kita simpulkan apa hak dan yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Hak dulu, apa itu yang dimaksud dengan kewajiban dulu, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Segala sesuatu yang kita laksanakan, Ya, kita lakukan. Ya, segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Nah, kalau hak lagi, apa yang dimaksud dengan hak? Segala sesuatu yang kita terima. Oke, segala sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Nah, oke. Nah, di sini coba kembali lagi anak-anak ibu perhatikan pada gambar yang halaman 20. Pada gambar tersebut Bapak itu berbicara enggak? Apakah mereka diam-diam saja dalam bergotong royong? Tidak, pasti mereka berbicara. Berbicara itu dinamakan dengan interaksi. Nah, interaksi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Contohnya, Nita dengan Rizka berbicara. Itu merupakan interaksi antara individu dengan individu. Dan satu lagi, yang kedua, yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya, Miftah berdiskusi dengan orang tuanya di rumah. Nah, berarti itu antara individu dengan kelompok. Kelompok itu lebih dari 2 orang. Nah, interaksi antara kelompok yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Misalnya ada satu kelompok lebih dari 2 orang. Terus ada lagi kelompok yang kedua, mereka saling berinteraksi. Nah, itulah yang dinamakan dengan interaksi antar kelompok dengan kelompok. Nah, siapa yang bisa menyebutkan berapa tadi jenis interaksi? 3. Yang pertama, Interaksi antara individu dengan individu. ya. Yang kedua, Interaksi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, Interaksi kelompok dengan kelompok. nah, kita oke. Di sini silakan buka halaman selanjutnya. Nah, coba di sini anak-anak ibu perhatikan pada halaman 21. Nah, itu kan jelas kan? Nah, di situ ada interaksi antara individu dengan individu. Nah, interaksi antara Individu dengan kelompok. ibu berinteraksi dengan anak-anak ibu berarti antara individu dengan kelompok. Nah, selanjutnya ada interaksi antara kelompok dengan kelompok. Apa contoh di sana? Tim sepak bola. Ya, sepak bola itu merupakan bentuk dari kelompok. Nah, oke. Coba sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk menuliskan contoh interaksi lainnya. Apa contoh interaksi antara individu dengan individu? Kan udah tahu tadi kan pengertiannya, penjelasannya. Nah, coba tuliskan contohnya masing-masing. Nah, silahkan tuliskan contohnya. Sudah? Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh interaksi antara individu dengan individu? Angkat tangan.
disebutkan, nanti dikasih bintang. Rizka, ya? Ya, bentar Rizka, anak yang sedang berbicara dengan ibu. Nah, selanjutnya contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Coba kita sebutkan. Yang terakhir, contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Siapa yang bisa? Nah, Rizka. Sepak bola. Nah, oke. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan interaksi itu. Ada yang interaksi yang menimbulkan persatuan, ada yang menimbulkan perpecahan. Misalnya dia berdiskusi, terus dia bertengkar karena tidak sesuai pendapatnya. Jadi itu yang menimbulkan perpecahan. Jadi sebenarnya diskusi itu untuk mencapai mufakat, tetapi dia bertengkar, berarti interaksi yang menimbulkan perpecahan. Nah, oke. Sekarang di sini kan interaksi tadi ada dua, yang menimbulkan perpecahan dan yang menimbulkan persatuan. Ya, coba amati di lingkungannya apa-apa saja sih interaksi yang menimbulkan persatuan. Apa aja? Misalnya di lingkungan masyarakat ada orang yang berdiskusi, jadi itu interaksi yang menimbulkan persatuan. Ya, dia bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi dia berinteraksi untuk mencapai mufakat. Oke, berarti itu interaksi yang baik kan? Ya. Nah, nanti silakan dicari lagi contoh-contoh interaksi yang menimbulkan persatuan. Cari lagi nanti ya. Nah, selanjutnya kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pantun. Nah, sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk menuliskan pantun nasihat mengenai materi kita pada hari ini, mengenai interaksi, terus hak dan tanggung kewajiban, terus mengenai interaksi yang menimbulkan perpecahan dan menimbulkan persatuan. Nah, coba ditulis. Silakan ditulis dulu contoh pantunnya. Sudah selesai kah anak-anak? Nah, coba siapa yang berani untuk membacakan hasil pantunnya? Ya, Rizka. Nah, pintar, tepuk tangan untuk Rizka. Nah, dari pantun yang dibacakan Rizka, apa isi dari pantun tersebut? Ya, berarti kita diminta untuk bergotong royong agar hidup bahagia. Nah, selanjutnya Miftah silahkan dibacakan hasil pantunnya. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada layar cerita. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Oke. Jadi apa isi yang terkandung dalam pantun tersebut? Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Iya, berarti jika ada masalah, berarti kita diminta untuk berkumpul, lalu mencapai hasil yang disebut mufakat. Oke, pintar. Nah, selanjutnya ibu meminta anak-anak ibu nanti di rumah silahkan diamati apa-apa aja bentuk-bentuk interaksi yang dilakukan di lingkungan rumahnya. Nanti silahkan dijadikan itu
tugas di rumah dan ditulis, nanti besok dikumpulkan ya. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama yaitu mengenai interaksi antara seseorang dengan seseorang, interaksi antara seseorang dengan kelompok, dan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi itu sendiri adalah hubungan antara orang lain dengan orang lain. Nah, jadi tadi kita juga membahas mengenai hak dan kewajiban. Nah, silakan anak-anak ibu nanti kerjakan juga kewajibannya di rumah, dan nanti juga akan secara langsung mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silahkan anak-anak ibu ulang lagi pembelajarannya di rumah. Jadi kita sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang ibu pamit dulu ya. Silakan anak-anak ibu untuk beristirahat dan nanti ikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.